Lu tahu nggak, ninja paling terkenal di dunia bernama Hattori Hanzo sebenarnya jauh lebih gila dari semua film, anime, dan game yang pernah lu tonton. Legenda ninja yang diglorifikasi budaya pop ini aslinya bukan cuma bayangan pembunuh. Dia samurai komandan perang sekaligus penyelamat negara, dan salah satu alasan utama kenapa Jepang bisa bersatu di bawah Tokugawa. Kisah hidupnya padat banget, plot twist semua, dan semuanya bermula dari satu hal, loyalitas tanpa batas. Hanzo lahir tahun 1542 di Iga, tanah kelahiran teknik gerilya dan spionase Jepang. Keluarganya, klan Hattori, adalah keluarga ninja samurai terpandang. Dari kecil dia dilatih bukan cuma pakai pedang, tapi juga penyusupan, strategi, dan perang psikologis. Umur 12 tahun aja Hanzo udah ikut perang, Udo Castle, dan bikin semua orang kaget. Karena taktik dan kecepatannya, nggak wajar buat anak seumuran itu. Dari sana nama Oni no Hanzo mulai tersebar, Hanzo si Iblis. Di usia remaja dia diserahkan untuk melayani Tokugawa Ieyasu, pemimpin muda yang dulu belum punya kekuasaan besar. Tapi di titik inilah sejarah Jepang berubah. Ieyasu melihat sesuatu dalam diri Hanzo, bukan cuma kemampuan membunuh, tapi otak yang dingin, presisi, dan loyalitas yang enggak bisa dibeli. Hanzo jadi tangan kanan penting klan Tokugawa, memimpin pasukan Iga, mengintai musuh, dan ngerjain operasi-operasi yang enggak mungkin dilakukan prajurit biasa. Tapi justru disinilah ironinya dimulai. Budaya pop melukis Hanzo sebagai ninja super, padahal sejarawan bilang bahwa sebagian besar hidup dewasanya, Hanzo justru dihabiskan bukan di medan bayangan, tapi sebagai administrator militer dan penjaga gerbang utama. Edo Castle, Hanzomon, lebih ke komandan elit daripada assassin misterius. Ninja yang diangkat jadi pejabat resmi, itu plot twist pertama. Plot twist kedua, dan yang paling liar, datang di masa tuanya. Hanzo dikenal brutal di medan perang, taktik penghabisan malam hari, serangan diam-diam, penyergapan halus, sampai ngelumpuhin musuh sebelum mereka sadar. Tapi makin tua, Hanzo makin religius. Dia ikut jalan Buddha, jadi biksu, hidup sederhana, ninggalin reputasi sebagai iblis. Dari monster perang, pendeta, perubahan ekstrem yang bahkan musuhnya pun bingung. Tapi yang bikin Hanzo masuk buku sejarah bukan skill ninjanya, bukan pedangnya, tapi satu momen yang benar-benar nentuin masa depan Jepang. Igago, pelarian Tokugawa Ieyasu. Tahun 1582, Oda Nobunaga mati dibunuh bawahannya, Akechi Mitsuhide. Jepang kacau total. Ieyasu, yang lagi jauh dari markasnya, tiba-tiba terjebak di tengah wilayah musuh. Semua jalan pulang dijaga. Semua daimyo mungkin bakal bunuh dia demi keuntungan politik. Kalau Ieyasu mati, klan Tokugawa tamat. Jepang bakal punya sejarah yang beda. Semua orang panik kecuali satu orang. Hanzo dia langsung lari ke kampung halamannya di Iga, minta bantuan seluruh ninja dan pejuang lokal, dan merencanakan jalur pelarian gila-gilaan ngelewatin lembah, hutan, bukit, dan daerah paling berbahaya di Jepang. Para ninja Iga ngawal Ieyasu lewat kabut, ngumpetin jejak, ngecoh pasukan musuh, bahkan nyerang balik kalau perlu. Perjalanan itu kayak film thriller tapi kejadian nyata. Dan itu berhasil. Ieyasu selamat. Kalau bukan karena Hanzo, Jepang nggak bakal punya era Tokugawa, nggak bakal punya 260 tahun kedamaian, Edo period. Bahkan mungkin Jepang modern bakal beda total. Setelah pelarian itu, Ieyasu anggap Hanzo sebagai bawahan paling berharga. Saat Hanzo meninggal, Ieyasu pribadi ngomong, "Dia samurai terbaikku." Nama Hanzo kemudian diwariskan. Bahkan sampai sekarang, di Tokyo ada stasiun Hanzomon, gerbang Hanzomon, dan jalan-jalan yang dinamai dari dia. Orang Jepang mungkin nggak kenal sejarahnya dengan detail, tapi mereka jalan di atas warisannya tiap hari. Hanzo bukan legenda ninja, dia legenda sejarah. Bukan bayangan yang bersembunyi, tapi fondasi dari lahirnya Jepang bersatu. Sosok yang hidupnya penuh kontradiksi, flamboya tapi religius, brutal tapi penyelamat, ninja tapi pejabat istana. Dan semua itu dimulai dari satu hal, loyalitas yang bahkan kematian pun nggak bisa patahkan.